Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسط الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Jamaah, Bapak, Ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kuliah subuh pagi hari ini masih menjelaskan tentang al-ihwal, hari kiamat yang sangat menakutkan. Qala al-faqih telah berkata ahli fikih. Siapa dia? Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, semoga Allah mengasihinya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl berkata, menceritakan kepada kami Mukmil berkata, menceritakan kepada kami Hamad an Ali dari Ali bin Zaid dari Abi Nadrah dengan sanadnya Abi Nadrah dari Abi Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda gini, Rasulullah bersabda tentang hari kiamat, lam yakun nabiyyun qattun illa kanat lahu da'watun mustajabatun faj'alaha fid dunya wa inni istaba'tu da'wati syafa'atan di ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi gini,
tidak ada seorang nabi sama sekali kecuali nabi itu adalah mengajak, berdakwah untuk umatnya. Maka kata Nabi, maka aku jadikan dengan dakwah itu di dunia, wa inni istabaqtu dakwah bisyafaat, aku menyimpan dakwahku itu menjadi syafaat di hari kiamat. Jadi nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada seluruh umat, bukan umat Nabi saja, tapi seluruh umat, dari umatnya Nabi Adam sampai terus Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi yang akan memberikan syafaat, gitu. Allah, dan ingatlah, wa ana sayyidu waladi Adam, wala fakhrun, wa ana awwal man tashiqu anil ardh. Ingatlah, dan saya adalah sayyidnya anak Adam, penghulunya anak Adam, penghulunya manusia. Tidak ada kesombongan, wala fakhrun, dan tidak ada kesombongan, wa ana awwal man tashiqu, wa ana awwal man tashiqu anil ardh. Saya adalah orang yang kuburan yang pertama dibelah, terbongkar. Artinya kuburan orang itu manusia setelah mati semua, terkubur semua, nanti kubur yang akan dibangkitkan adalah kubur Nabi Muhammad SAW. Masalah makhluk sampai Nabi mencari-cari di mana makam Nabi, di mana makam Nabi, cari akhirnya terbelah makam ini makam Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Makanya wala fakhrun wadi'un, dan tidak ada kesombongan. Waliwa'ul hamdi, dan bendera pujian biadi, bendera pujian berada di dalam tanganku, berada di dalam kekuasaanku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tahta Adam, di bawah Nabi Adam. Waman dunahu, dan sebawah orang yang minal basyar, daripada manusia, wala fakhrun, dan tidak ada kesombongan pada hari itu. Pangkat Nabi sangat tinggi, nggak ada lagi yang meninggi dan bohong. Kemudian Nabi berkata, yashtaddu yaumal qiyamah, maka akan dibalikkan pada hari kiamat ghammuhu wa qurbuh. Nanti kebingungan manusia itu amat sangat, dan kebingungan manusia dan kesusahan manusia akan diberatkan, ya, pada hari kiamat. Kalau kita bingung di dunia punya hutang, di dunia nih punya hutang, masih bisa pinjam sama tetangga, nggak bisa sama tetangga, bisa saudara atau siapa saja yang kita kenal, masih kita bisa pinjam. Kebingungan kita masih bisa tercurahkan kepada yang lain, bisa hilang sejenak. Tapi nanti di hari kiamat bingungnya kita, lari kemana kita? Curhat kemana kita? Amal kita sendiri nanti, ya, amal kita sendiri yang kita cari. Maka kebingungan kita nih, kesusahan kita, keprihatinan kita, kesusahan kita para manusia, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah sekali, bingung, nggak ada tempat mengadu kecuali amal kita sendiri. Maka selagi kita banyak hidup di dunia, banyaklah kita beramal kepada manusia. Payatuna Adam alaihissalam, maka datanglah manusia kepada Nabi Adam. Payatuna lahu ya abal rasul. Mereka manusia datang, saking bingungnya ini, prihatinan mereka menghadapi hari kiamat. Datang mereka kepada Nabi Adam. Maka di dalam syair, dalam bahasa Sunda itu santri-santri yang di bahasa Sunda itu suka melakukan syair-syair bahasa Sunda. Ternyata kitabnya di sini sudah diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Gini, saya juga sering nyanyikan lagu itu dalam syair bahasa Sunda. Enak didengarnya itu. Dan itu terenyuh sekali. Dumpal sakabe jalma moronakan Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadau. Waktu di pesantren saya terus ada yang
Aduh karunya, kata Nabi Adam, aduh karunya teuing boro-boro nyapatan kau lagi keur susah tusukan ka Nabi. Manusia yang lagi bingung, yang lagi susah lari ke Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa. Kasih Nabi tuh lari ke Nabi Nuh, dia minta syafaat kepada Nabi Nuh sebelum ke Nabi Muhammad. Pada sakabeh jalma maranaka Nabi Nuh minta tulung jeung syafaat Nabi Nuh teh ngadaung aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kau lagi keur susah sugan ka Nabi Ibrahim. Gak sanggup Nabi Nuh masih sabar. Kata Nabi Ibrahim tuh lari ke Nabi Ibrahim. Dumpat sakabeh jalma maranaka Nabi Ibrahim minta tulung jeung syafaat Nabi Ibrahim teh ngadaung aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kau lagi keur susah tesugan ka Nabi Musa. Begitu terus bingung Pak. Dari Nabi ke Nabi mereka gak sanggup memberikan syafaat Nabi Nuh. Gak bisa Nabi Ibrahim, gak bisa Nabi Isa, gak bisa Musa Isa, gak bisa. Baru ke Nabi Muhammad SAW. Nih saya bacakan hadisnya. Saya ceritakan tentang hadis. Mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata, ya Abul Basar, hei bapak manusia, berikan syafaat kepada kami menuju kepada Tuhanmu supaya mereka menghukumi kepada kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Lastu hunaka, aku tidak bisa memberikan syafaat. Inni qad ukhrijtu minal jannah. Sesungguhnya aku dikeluarkan dari surga bihati-hati dengan sebab kesalahan. Ternyata Nabi Nuh juga bisa. Nabi Ibrahim. Udah langsung ke Nabi Ibrahim aja. Kelewatan. Oh benar ya, Nabi Adam. Tadi diperkatakan Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku ini dikeluarkan dari surga. Ya, karena aku sudah mempunyai kesalahan. Karena aku telah memakan buah khuldi, yang dimana aku terbujuk rayuan iblis ketika aku berada di surga. Aku memakan buah khuldi, padahal buah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, jangan kau dekati pohon itu. Terbujuk rayu Nabi Adam, maka makan istri dan Nabi Adam makan. Akhirnya dengan kesalahan tersebut Nabi Adam diturunkan ke alam dunia. Berangkat lagi. Coba kata Nabi Adam, kau pergi ke Nabi Nuh. Bisa dia memberikan syafaat. Coba bisa lebih. Kenapa? Nabi Nuh adalah awwalul mursalin. Nabi adalah pertama yang diutus. Jadi mana ada Nabi yang pertama diutus awal. Fayaqulun Nuhan. Mereka datang kepada Nabi itu dan mereka berkata, manusia Nabi Nuh, isbagana ila rabbika. Berikan pertolonganku menuju kepada Tuhanmu. Lihat bainana supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada kami. Kami sudah tidak kuat, kami sudah tidak tahan. Berat sekali tanggungan amal kami ketika di dunia ini. Apa kata Nabi Nuh? Lastu hunaka, tempatku bukan di sana. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nabi Nuh, inni qad da'awtu da'watan, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku. Dengan dakwah tersebut aku sudah tidak kuat, teratusan tahun aku berdakwah kepada kaumku, tapi kaumku banyak yang menentang, sedikit dari anak-anakku juga yang menentang, dan ada pula anakku yang menentang kepadaku, sehingga aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ditenggelamkan. Maka kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Ditenggelamkan. Jadi ini ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh, ini pengakuan dosa Nabi Nuh, bahwa dia sudah berdosa kepada Allah karena dia udah berdoa kepada Allah.
Zaman dulu tuh doa-doa Nabi itu diijabah, cepat sekali dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelam dengan doanya Nabi alaihi salam. Itu pengakuan Nabi. Aku tidak bisa memberikan syafaat padahal ini kan aku telah seolah aku tidak menenggelamkan umatku sendiri. Laisa hamilil yaum, bukan urusan illa nafsis, aku sedang memikirkan diriku sendiri pada hari ini. Apa kata ini? Walakin uqtur ila Ibrahim, wahai manusia datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim, barangkali Ibrahim bisa memberikan syafaat kepada kalian. Manusia mencari syafaat susah banget, ratusan tahun berlari-lari dari nabi ke nabi, jutaan ribuan orang, miliaran orang berlari-lari mencari nabi-nabi mereka. Masya Allah. Nabi Ibrahim dikatakan alladzi ittakhadahu Allahu khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Fayatuna Ibrahim, datanglah mereka kepada Ibrahim dan manusia-manusia berkata, Isfa'lana ya Ibrahim ya Rabbika, berikan syafaat kepada kami wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah Ibrahim Khalilullah. Kami sudah tidak kuat, kami bingung, kami susah, kami sudah berlari-lari kepada Nabi. Isfa'lana ya Ibrahim, lihat bayangan supaya Allah memberikan hukum kepada kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Lastu hunaka, aku tidak bisa memberikan syafaat. Inni qad kadzdzabtu fil Islam salatu kadzdzabatin, sesungguhnya aku telah berbohong di dalam Islam 3 kebohongan. Ternyata Ibrahim punya berbohong juga. Tuh, dia pengakuan di Nabi tuh. Kalau kita dengan dosanya, dengan kebohongannya adalah dosa besar buat Nabi Ibrahim. Jadi pengakuan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim mempunyai 3 dosa. Mana itu? Kata Nabi Ibrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salah satu jadilun bihinna. Ada 3 yang memusuhi dengan 3 perkara dari andinillahi, dari agama Allah. Ihdahuma, salah satunya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Raja Namrud menyembah atau berlari ke suatu pantai berkumpul berdoa dengan kaum-kaumnya, dengan rakyat-rakyatnya, itu semua nggak boleh ada yang di rumah, nggak boleh ada yang di rumah. Maka Nabi Ibrahim, karena bukan pengikutnya, Nabi Ibrahim ada di rumah. Gitu, Ibrahim berada di rumah. Begitu Raja Namrud pulang, begitu Raja Namrud ke istana Nabi Namrud, ke tempat peribadahan Raja Namrud dan rakyatnya, dilihatnya patung-patung berhala sudah hancur-hancuran, acak-acakan, tinggal satu yang ditinggalkan dan patung itu ditaringkan sama oleh Ibrahim tentunya, ya, taringkan. Nabi Ibrahim paling tahu siapa perbuatan siapa nih. Oh, aku semua Raja Namrud. Siapa nih? Teliti. Oh, ada yang lihat. Oh, ada seorang Ibrahim nih. Nah, Ibrahim bilang begini. Ibrahim malah bilang dalam ayat Al-Quran dijelaskan. Fanazara nazratan bin nujum. Ibrahim malah melihat ke langit. Oh, Ibrahim malah melihat ke atas, melihat bintang. Dan dia mengakui, dia beralasan, Ibrahim beralasan, ini syakimun, aku sedang sakit pada waktu itu. Ini syakimun. Ibrahim beralasan sakit agar tidak terkena hukuman. Yang kedua, belum dieksekusi. Ibrahim dieksekusi oleh Allah. Ibrahim, kamu ya, ada yang melihat kamu. Bahwa kamu ada yang menghancurkan berhala-berhala kami, sembahan kami. Namrud, lihat tuh, bal fa'alahum kabir. Ada Al-Quran gini, bal fa'alahu kabir. Ini nunjuknya begini tangan.
Mungkin ini nih yang menghancurkan berharap-berharap. Ini lihat tuh. Lihat aja pakai kampak. Hei Ibrahim, masa ia patung bisa bergerak? Bisa menghancurkan? Di mana pikiranmu? Sekarang yang gila apa kamu? Kenapa yang tidak bergerak kalian sembah? Makin marah Raja Namrud, makin marah, langsung dieksekusi Ibrahim. Ngaku adalah jatah Ibrahim salah. Ya. Ibrahim salah. Kesalahan yang ketiga, gini ceritanya gini. Qauluhul imrati innaha ukhti wa laysa bihi. Bahwa Nabi Ibrahim ketika pindah hijrah dari kan Ibrahim itu asalnya sebenarnya dari Iran, hijrah ke Palestina, pengen hijrah ke Palestina. Di satu perjalanan ada Raja Zolim. Wah, di setiap perjalanan dia akan diperiksa. Ibrahim ikut rombongan, ikutlah Nabi Ibrahim dengan rombongan tersebut. Ternyata di dalam rombongan itu ada seorang wanita cantik, tak lain dan tak bukan Siti Sarah, cantik banget. Nah, Ibrahim itulah istri Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim tahu pasti akan diikusinya. Takut si perempuan ini akan dicederai, ya, karena nggak ada pelindung, takut nggak. Maka Ibrahim ngaku kepada istriku, nanti kalau ada yang mengeksekusi, ada yang menanyakan kamu, katakan bahwa kau adalah saudaraku. Kata Ibrahim ngomong pada istri, jangan katakan kau adalah saudaraku. Itu begitu loh. Ibrahim ngomong pada, jadi bohongan itu supaya istrinya tidak diapa-apakan gitu oleh raja Zolim. Panggil utusan, tanya begini, siapa? Katanya dia adalah saudaranya. Akhirnya kan selamat, ya kan? Kalau saudara kan melindungi, ya beda dengan istri. Kalau istri bisa diambil, direbutnya, bahkan ke perawanan lain. Nah, sebenarnya si Ibrahim sih benar dalam hal itu, dia menjaga. Mau dikatakan ya, bahwa di sini tidak ada yang menyembah Allah selain kita, manusia di sini selain kita. Ngomong pada istrinya itu, tidak ada sini. Dia menyelamatkan istrinya sebenarnya Ibrahim gitu. Tapi dia mengatakan ini merupakan suatu kebohongan bahwa Ibrahim pernah berbuat. Ini sudah dianggap dosa kepada Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, "Walaysa bihim anil yaum." Enggak ada pada hari kiamat ini aku telah berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kita takwa illa nafsi. Aku sekarang memikirkan tentang diriku. Kata Ibrahim, sakitnya takutnya jadi Ibrahim dengan dosanya, dia tidak bisa memberikan kepada umat. Walakin Musa, coba kau datang kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa adalah Allah telah berfirman, Allah telah dital Nabi Musa kalimullah, bahwa Allah pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, luar biasa, berbicara langsung. Kallamallahu Musa taklima gitu. Begitu dikasih tahu sudah datang kepada Musa, Musa berbondong-bondong lagi, fayatuna manusia Musa alaihissalam. Kata umat, ya Musa, isfa'lana inda rabbika, ya Musa, cobalah sahabati kami, berilah pertolongan kami menuju di sisi Tuhanmu supaya Tuhan memberikan hukuman kepada kami. Apa kata Nabi Musa? Lastu hunaka, aku tidak bisa memberikan syafaat. Inni qataltu nafsan bighairi haq, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang tanpa hak. Lihat cerita Nabi Musa. Ketika diperintahkan membunuh seorang anak oleh Nabi Khidir. Ingat cerita itu? Iya. Nabi Musa pernah membunuh tanpa. Tapi memang ini suatu kebenaran. Seandainya anak itu tidak dibunuh, maka kan namanya Nabi itu kasyaf semua. Di antara di kasabnya Nabi Khidir tidak diberikan kepada kasab Nabi Musa. Maka dibunuhnya anak tersebut agar terselamatkan, bahwa dia mempunyai kedua orang yang soleh. Seandainya dia hidup, maka orang soleh itu akan dibunuh. Nah, ini diselamatkan pula anak tersebut. Nah, ini merupakan pengakuan Nabi Musa bahwa dia telah membunuh seseorang tanpa hak.
Masya Allah. Kemudian mereka datang lagi kepada Nabi Musa. Mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat, gitu. Kemudian kata Nabi Musa, coba kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu Isa ruhullah, bahwa Nabi Isa adalah ruh dikatakan ruh Allah, ya, ruh Allah wa kalimihi, gitu, yang menjadi ruh Allah wa kalimihi wa kalimatihi, dan kalimatnya Allah. Fayatuna, mereka datang juga kepada Nabi Isa memohon syafaat. Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Musa pernah dari kaum mengatakan, "Hei Isa, coba kau katakan, kau minta kepada Tuhan. Kau minta supaya kau dan ibu," karena Nabi Isa seorang nabi dan ibunya seorang ahli ibadah. Siti Maryam orang ahli ibadah, Masya Allah. Ibadahnya itu udah gak, kalau ibadah dia nggak usah nyari rizki yang datang turun langsung dari surga. Sampai dikatakan kepercayaannya umat Nabi Isa, Masya Allah, luar biasa. Coba kau berdoa kepadamu supaya kau berdua dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ucapan begitu, supaya Isa disuruh berdoa kepada Allah oleh kaumnya. Coba kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kau, Maryam, dan kau dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu pengakuan dosa Nabi Isa alaihissalam. Gak mungkin, kata Nabi Isa, gak mungkin aku tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan. Masya Allah. Akhirnya abring-abringan lagi manusia juga datang ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga akhirnya memerintahkan, cobalah kau datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang berbondong-bondong, barulah mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan sendiri. Nabi Muhammad, kata Nabi Isa, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penghujung para nabi. Nabi Muhammad adalah orang yang telah qad wafa yauma, nabi yang telah diberikan permohonan, memberikan syafaat pada hari kiamat, bahwa dia adalah qad ghafarallahu lahu, sungguh Allah telah memaafkan dosa-dosa sebelum dan sesudah dan sebelumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Oleh karena itu datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Dijelasin Nabi Isa, coba kalian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayak ini. Mereka datang, maka datang kepada aku, kata manusia, fa'aqulu na'am, saya akan memberikan syafaat, saya akan memberikan hatta ya'zallallahu liman yasha, sehingga Allah mengizinkan pada orang yang dikehendaki. Allah akan mengizinkan orang yang dikehendaki, itu orang yang akan mendapat berikan syafaat. Wa yarda, dan Allah meridai. Bayalbas, kemudian Nabi terdiam. Masya Allah, sesuatu yang Allah kehendaki, Nabi terdiam. Maka sewaktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi antara makhluknya, ketika Allah sedang akan dihukumi satu-satu makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiba-tiba ada suara yang terdengar, aina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatu, mana Muhammad dan umatnya. Panahmil akhirun, kami adalah orang-orang yang akhir dan yang awal. Orang-orang yang akhir dan yang awal, yakni akhirun nas di dunia. Kami adalah orang yang akhir. Jadi kita orang-orang yang paling akhir nanti yang akan diberikan syafaat. Awwalun fil hisab, kami adalah yang awal. Kami adalah awal yang pertama yang akan disebut yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fa'aqumu, maka berdiri aku, ana wa ummati, saya dan umatku, fayufarrijulanal ular, maka diberikan kebahagiaan kepada kami, yaitu umat-umat antorikina, dari jalan-jalan kami, dikasih kebahagiaan. Panarro gurran muhajjalin min atharit tuhur, maka mereka berjalan menuju tempat di mana kami didiamkan, ya. Kami di tempat diam menuju sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini umat Nabi Muhammad yang sering terlihat, cahayanya terlihat. Cahaya. Jadi terlihat ketika mereka digiring cahaya orang yang bekas wudhu, orang-orang yang sering berwudhu, ya, mensucikan dirinya untuk sholat, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, terlihat ghurran muhajjalin min athari tuhur wa yaqulu nasa, dan wa yaqulu lana annasu, maka berkata kepada manusia, pada kami manusia, kaddat dekat hadil umat ini ayyakuna kula ambia, semuanya diantara adalah para nabi. Para nabi juga semua dikumpulkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW maju mendatangi ke pintu surga, maka dibuka sampai ke pintu surga, maka dibukakan. Ya, ketika Nabi sudah sampai ke pintu surga, ya, dibukakan. Fayuqalu, ini malaikat bertanya, man hada? Siapa ini? Malaikat gak kenal pada Muhammad, ya. Man hada? Siapa ini? Aqulu ana Muhammadur Rasulullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Fayubtahu li, maka dibukakan untukku. Dibukakan pintu surga. Fa adkhala, maka Nabi masuk. Ketika dibukakan pintu surga, ya, ketika dibukakan Nabi masuk, wa akharra libur, Nabi terjungkal, wa akharra li rabbi, Tuhannya. Nabi terjungkal menuju Tuhannya. Sajidan, sujud Nabi Muhammad sebelum masuk itu. Ketika dibuka pintu surga, Nabi terjungkal sujud, ya. Wa ahmaduhu, kemudian terus begitu Nabi sujud, Nabi memuji kepada Allah Subhanahu dengan pujian la yahmaduhu biha ahadun qabli, tidak ada orang yang memuji seseorang pun sebelum. Kata Nabi begitu nanti di hari kiamat. Tidak ada yang wala yuhmaduhu, dan tidak ada yang memujinya. Tidaklah yang memuji, tidaklah Allah memuji kepada seorang. Ba'di, setelah fayaqulu, maka berkata irfa' rasika, ketika Nabi sujud, angkat Muhammad kepalamu. Apa yang kau katakan didengar, apa yang kau minta diberikan, apa yang kau berikan syafaat pertolongan umatmu, tasyaffa, kau akan diberikan, kau akan memberikan apa? Kekuasaan untuk memberikan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Farfa ra'si, maka angkatkan kepalamu wahai Muhammad. Fasfa liman kana fi qalbihi mithqala sa'ir, maka berilah syafaat orang yang punya amal sedikit. Ini diberikan orang yang sedikit aja dulu, bukan yang banyak ini. Berilah syafaat orang yang punya amal sebiji sawi, atau orang yang punya seberat sebut merah, au dzurratin minal iman, mempunyai amal sedikit daripada iman. Berilah dia syafaat. Sedikit dulu dikasih dulu yang amalnya sedikit. Gitu. Yakni apa? Minal yakin ma'as syahadah. Mereka walaupun punya iman sedikit kepada Allah, tapi dia berkeyakinan bahwa dia pernah bersyahadat, mengucapkan syahadat. Ma'as syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah ini, Masya Allah. Jadi luar biasa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penghujung. Nabi yang terakhir yang akan memberikan syafaat. Nabi-nabi lain tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Jadi sekali lagi nanti orang yang masih ada imannya sedikit pun, apalagi kita yang rajin ngaji, wah udah, insya Allah ada selamat kita, insya Allah. Tetap, walaupun begitu juga kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus mengakui dosa-dosa kita amatlah banyak. Gunung-gunung yang besar tidak ada apanya dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Kita harus mengakui itu, ya. Makanya jangan bosan-bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beristighfar, karena kita tidak tahu amalan-amalan kita, mulut tidak pernah keluar, mata kita pernah melihat, memandang, tidak sengaja itu memandang. Kuping kita pernah mendengar hal-hal yang tidak wajib didengarkan, mendengar. Itu jadi dosa. Semua anggota tubuh kita, perut kita, hidung kita pernah mencium sesuatu yang memang dilarang oleh agama, tapi tetap kita cium. Perut kita juga begitu, semua kaki kita pernah melangkahkan tangan, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Ya Allah. Oleh karena itu,
marilah kita mempersiapkan diri ya bahwa kita akan menghadapi hari kiamat. Pada hari kiamat itu merupakan ketika kiamatnya manusia adalah kematian. Dikatakan nanti kita akan ketemu lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja yang dapat saya sampaikan kuliah pada hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak tersengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Jauhkan kami dari segala kemaratan ya Allah. Lindungilah kami dari panasnya neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, berilah kami ketika di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat tidak ada yang memberikan syafaat nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang gemar beribadah, memohon ampun di keheningan malam ya Allah, menuju-Mu ya Allah, berdialog kepadamu di keheningan malam ya Allah, memohon ampun ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang sangat banyak, yang tiada terhitung ya Allah, dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil ya Allah. Tempatkan mereka jika mereka tidak ada di tempat yang layak, di tempat sisi-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami anak-anak yang soleh, istri dan anak-anak yang soleh, yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa ya Allah. Berilah kami kesehatan ya Allah, lahir dan batin untuk beribadah kepadamu ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah ya Allah. Mudahkanlah orang-orang yang sedang berusaha, yang usahanya, berilah mereka rezeki yang halal. Banyakkan rezekinya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Halalkan rezeki mereka ya Allah. Halalkan rezeki mereka. Jauhkan kami dari mendapatkan harta-harta yang haram ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pada kemana orang Natura nih? Natura pada nggak ada, pada hadir. Kalau pada hadir orang Natura, para Natura pada orang pada hadir. Ada acara ya? Natura.